RW 12 Pondok Wagenida 2 selaku pembina Posyandu Lansia Nirmala dan Pondok Paliatif RW 12 Bapak Joko Lono. Seminar hari ini Dr. Muzaizadah Ratno Arindi, spesialis paru, Dr. Maria Widianti Sugeng, Magister Kesehatan, Dr. Pratika Yudhi Hernanda, MSc, PhD. Yang kami hormati moderator seminar hari ini, Dr. Dian Islami MKes, Ketua Posyandu Lansia Nirmala dan Pondok Paliatif RW 12 beserta para kader Surabaya bekerja sama dengan Posyandu Lansia Nirmala dan Pondok Paliatif RW 12 mempersembahkan seminar edukasi paliatif dengan tema edukasi dan deteksi dini kanker paru. Minta tolong tepuk tangan yang meriah. RW 12 beserta stafnya, Bapak Ibu dari RT 1 sampai dengan RT 9 RW 12 yang ya, terima kasih. Kemudian dari Posyandu Lansia Desa mungkin ada sekian kalinya mengadakan seminar terkait deteksi dini kanker. Pada hari ini kita sama-sama terkait dengan kanker paru-paru. Sama dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan yang kedua, selamat juga ulang tahun yang ketiga dari Lansia Desa Lansia RW 12 dan 2 tahun Pondok Paliatif RW 12. Yang mudah-mudahan dengan adanya seminar ini bisa mengurangi merokok. Jadi mungkin satu hari satu pak mungkin berubah jadi 3 liter satu hari, mungkin harus makan pagi, makan siang, makan malam, itu aja mungkin bisa berubah mengurangi merokok ini. Minggu tanggal 20 seminar kanker paru resmi saya buka. Hari ini hari yang bahagia, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan terikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Selamat ulang tahun Posyandu Lansia Nirmala yang ketiga dan ulang tahun Pondok Paliatif RW 12 yang kedua. Semoga selalu jaya dan semakin banyak program kebaikan untuk lansia. Kita bekerja sama Posyandu Lansia dan Fakultas Universitas UIK. Ini luar biasa ya, rekan yang menjembatani kita sehingga banyak manfaat yang kita dapat ya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Nini ya, beliau-beliau ini akan menyampaikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua terkait salah satu organ terpenting, yaitu paru-paru ya, dengan penyakit yang rupa-rupa ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat paliatif ini itu adalah berarti merupakan suatu tindakan, yaitu meningkatkan kualitas hidup daripada seseorang karena orang tersebut terkena kanker. Nah, sedangkan kanker itu apa? Kanker itu sebenarnya diawali dengan tumor dulu. Tumor itu benjolan, gitu. Dan kapan tumor itu bisa menjadi kanker? Bila sudah dibuktikan secara laboratorium, dalam hal ini sudah dibiopsi, hasilnya sudah keluar, ada hasil FNAB atau biopsinya menunjukkan ini suatu sel kanker. Pembakaran ya, jadi
selain dari rokok juga dari ada hal-hal lainnya ya. Jadi seperti ada kalau ya. Jadi kalau kita banyak merokok akan banyak sel-sel radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dan radikal bebas ini lama kelamaan ya kalau sudah tertimbun ya dalam 1-2 hari ya biasanya bertahun-tahun bisa menyebabkan seperti penyakit yang lebih serius ya seperti serangan jantung, stroke ya termasuk kanker ya. Kanker dan termasuk kanker paru ya. Ya, jadi bisa ke otak ya. Yang otak itu terutama efek nikotinnya ya, jadi kecanduan. Apalagi kalau sudah anak-anak muda ya, kecanduan itu jadi susah fokus ya. Mau belajar itu susah, apalagi kalau nggak dibarengi rokok. Genetika kanker paru. Jadi apa sih maksudnya genetika kanker paru? Genetik itu berarti ada faktor gen yang nantinya bisa diturunkan. Ya, loh, iya, masa? Betul. Jadi sekitar 8-14% dari semua kasus-kasus kanker paru itu ternyata ada porsi genetiknya yang memungkinkan untuk diturunkan kepada keturunannya. Begitu. Seperti yang sudah saya tulis di sini. Dan resiko atau kemungkinan untuk mendapatkan kanker paru itu lebih tinggi pada seseorang yang di keluarganya baik itu mungkin ayah, ibu, atau mungkin dari seberangnya ya, yaitu sepupu begitu, atau Pak D, Bu D, itu pernah memiliki riwayat kanker paru. Sesuai dengan apa yang saya alami. Mohon maaf, saya nama Widodo titik. Saya selama ini, mohon maaf, 35 tahun sampai sekarang ini tanpa merokok atau perokok pasif. Sampai saat ini apa yang saya alami belum bisa diatasi. Sama kanker paru-paru. Nah, karena Pak D saya meninggal karena TBC itu merokok terus dong. Padahal tidak ada tangan dong. Sampai meninggal pun dia selalu beralinisasi. Nah, ini kalau menurun, ya kalau menurun ini jadi jalan-jalan tubuh sampai ya suka kali keluar masuk sampai masuk ICU ya. Berarti sudah itu ya mungkin ada rokok sama kopi sudah bahagia. Ada orang-orang yang sesungguhnya perokok, ya, yang perokok kuat bahkan tapi usia bisa lama gitu, bahkan sebenarnya tidak sampai terkena kanker misalnya. Semoga yang datang hari ini pinaring panjang umur, juga sehat jasmani dan rohani. Terima kasih, mohon maaf selaku bawa acara apabila ada yang kurang. Saya Ketua Posyandu Lansia Nirmala. Jadi hari ini kita terkait dengan kanker paru-paru, deteksi dini terhadap kanker paru. Jadi edukasinya lebih pada pencegahan kanker paru. Jadi saat
ini memang banyak kasus-kasus tentang paru-paru, dan di wilayah kami cukup banyak perokoknya. Jadi bapak-bapak terutama banyak perokoknya, akhirnya kan ibu-ibu dan anak-anak menjadi perokok pasif, dan hal ini bisa memicu terjadinya kanker paru-paru. Seperti tadi sudah diungkapkan bahwa 2,4% itu dari genetik, dan ditambah dengan ketika orang itu merokok maka kemungkinannya akan menjadi lebih tinggi begitu. Kegiatannya setiap ulang tahun, karena kami Posyandu Lansia ini berkeinginan awalnya kita hanya untuk lansia, namun berjalannya waktu kami ingin bahwa tidak hanya di lansia, tetapi kami melihat waktu itu tahun 2021 ide itu muncul ketika banyak ditemukan pasien dengan kanker di wilayah RW 12. Maka dari itu tahun 2022 kami mengadakan seminar dan pemeriksaan payudara, kemudian pemeriksaan pap smear, kemudian seminar tentang deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 kami mengadakan pemeriksaan bensidin tes untuk 50 warga yang ada di RW 12 ini, berikut dengan deteksi dini kanker usus. Kemudian tahun 2004 kami mengadakan pemeriksaan juga rektal tuse untuk beberapa yang terindikasi, dan sekaligus kita membuat deteksi dini juga terkait kanker prostat. Itu tahun 2024, dan tahun 2025 ini kita bergeser ke kanker paru-paru, karena di sini juga banyak yang merokok. Terus ada beberapa dari screening PUMA yang kita lakukan, ada beberapa yang mengalami PPOK begitu. Untuk UWK luar biasa. Terima kasih untuk dedikasinya, terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama sehingga kita bisa memajukan masyarakat dan menyehatkan masyarakat, membuat masyarakat lebih tahu deteksi dini untuk kanker, sehingga khususnya ini tahu deteksi dini kanker, sehingga kemungkinan pencegahan atau kemungkinan sakitnya itu deteksi dini sebelum stadium yang akhir sudah bisa diobati dengan baik. Ini sebagai penanggung jawab dari keseluruhan pengabdian masyarakat di Balai RW 12 Pondok Wage Indah 2, sangat bersyukur Bapak. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari serangkaian edukasi yang kita berikan ke masyarakat. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses, dan mendapat tempat yang baik di hati masyarakat, dan sangat welcome. Masyarakat tuh sangat senang untuk menerima pelayanan dari kita, terutama untuk pengabdian masyarakat dari FKUWK ini gitu. Dibiayai oleh UWK, ada juga yang dibiayai oleh Dikti. Jadi ada beberapa yang dibiayai UWK dan Dikti. Yang kali ini itu dari UWK. Tapi tetap saja walaupun dari UWK itu juga bantuan dari Dikti juga ke kampus-kampus begitu. Intinya kita ini ingin menyadarkan masyarakat bahwa merokok itu adalah penyebab yang utama dari kanker paru, dan ini salah satu hal yang mungkin tidak bisa terlihat secara kasat mata begitu ya. Banyak sekali di sana sini kalau kita apalagi ke kafe-kafe banyak orang merokok. Jadi kita ingin ikut berpartisipasi dalam edukasi ke masyarakat bahwa bahaya merokok ini tidak kecil begitu. Jadi kita perlu sadarkan agar lebih memperhatikan untuk hidup lebih sehat supaya tidak terkena berbagai macam akibat dari rokok ini, terutama akibat jangka panjangnya adalah kanker paru. Itu intinya itu.
Jadi dari pembicara yang pertama tadi kan sudah menjelaskan gejala-gejala tumor kanker paru, kemudian bagaimana penata laksanaannya. Yang pembicara kedua bagaimana efek dari rokok dan juga nutrisi untuk para penderita rokok atau mungkin mereka yang tidak merokok tapi terkena asap rokok ya, bagaimana bisa menangkal efek-efeknya itu semua. Dan yang ketiga adalah tentang genetika atau faktor genetik dari kanker paru itu sendiri. Di sini juga mengingatkan kita bahwa apabila anggota keluarga kita ya ada yang terkena kanker, terutama kanker paru, maka kita perlu lebih aware, lebih sadar dan usaha lebih keras untuk bisa menangkal efek-efek tidak baik dari rokok begitu. Masyarakat tetap perlu kita sebagai individu, sebagai manusia ya bisa berpikir yang baik, yang sehat, memiliki pola pikir sehat, pola makan yang sehat, dan juga aktivitas hidup yang sehat itu. Jadi 3 hal tersebut akan sangat membantu untuk supaya kita bisa hidup lebih bahagia ya. Dengan kesehatan kita akan bisa lebih bahagia. Wow.